my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas sebuah cerita inspiratif di mana ada seorang pria yang berhasil survive atau bertahan hidup setelah 5 hari terjebak di sebuah canyon di Amerika dengan kondisi tangannya itu terjepit batu besar, guys. Nah, terus yang paling bikin merindingnya adalah cara dia untuk selamat adalah memutilasi tangannya sendiri. Gimana cerita lengkapnya? Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Cerita ini tuh akan berfokus kepada seorang pria bernama Aaron Ralston, di mana dia itu adalah orang yang memiliki jiwa petualang yang sangat tinggi. Jadi hobinya tuh kayak ke gunung, ke tebing, ke canyon, pokoknya yang lumayan ekstrim gitu. Terus dia itu sering banget melakukan hiking kayak gini tuh sendirian, karena dia udah ngerasa bahwa dirinya itu udah kenal banget sama alam. Nah, hingga suatu hari Aaron ini berangkat ke sebuah canyon namanya tuh Blue John Canyon di Utah, Amerika. Nah, dia perginya tuh sendirian, terus tanpa mengabari siapapun juga. FYI nih guys, Blue John Canyon ini adalah sebuah canyon atau tebing batu gitu ya, yang tinggi, sempit, dan juga sepi. Sebenarnya awalnya tuh biasa aja guys. Aaron mendaki seperti biasa, tapi di tengah-tengah pendakian tiba-tiba ada sebuah batu yang geser yang langsung turun ke arah Aaron dan brak. Batu itu langsung menghimpit tangan kanannya Aaron. Nah, karena canyon ini tuh sempit, jadi itu kayak batu, terus ini batu lagi gitu. Nah, si Aaronnya tuh mendakinya di tengah-tengah gitu, terus ada batu dari atas masuk ke situ. Jadinya kan dia terjepit depan belakang gitu ya, depan belakang, terus tangannya juga kejepit batu gitu. Makanya di situ dia nggak bisa kemana-mana. Dan saat detik itu juga Aaron sadar kalau dia itu terjebak. Terus dia juga mencoba mendorong batu yang menghimpit tangan kanannya tersebut dengan sekuat tenaga. Tapi ternyata guys, batu itu tidak bergeser semilimeter pun. Lalu waktu pun mulai berjalan perlahan. Di hari pertama pun sebenarnya udah kerasa capek banget gitu ya, karena ini berjam-jam dia tuh cuman ngeliatin batu doang. Terus dilihat dari persediaan yang dia bawa, air minum juga sisa sedikit lagi. Di situ suara nafasnya Aaron udah mulai pendek nih guys. Dan saat di malam hari ternyata suhunya bener-bener dingin banget. Bukan cuma dingin kayak di Garut ya, tapi ini dingin sedingin-dinginnya, dimana tulang kita tuh akan ngerasa ditusuk dari dalam gitu loh. Malam telah berlalu, hari esok pun tiba, dimana Aaron tuh masih terjebak di situ aja guys. Nah, di sini Aaron mulai agak stres, dimana dia mulai ngomong sama diri sendiri, dan juga dia tuh ngerekam dirinya pakai kamera kecil yang dia bawa. Di hari kedua itu tuh Aaron bikin videonya tuh video perpisahan ya, pesan-pesan yang akan dia ucapkan kepada orang-orang tersayangnya seperti keluarga, teman, dan juga pacar. Kemudian di hari ketiga dia mulai berhalusinasi lebih lagi, dimana dia mulai overthinking, memikirkan masa depan, memikirkan keluarga yang dia tuh nggak akan ketemu sama hal itu gitu. Jadi di situ dia tuh udah hopeless, dia udah mikirnya di pasti gue nggak akan selamat nih. Ya gimana enggak guys, bayangin aja di situ tuh dia cuman sendirian karena canyon tadi kan sepi. Terus gak ada sinyal, gak ada jejak manusia, jadi gak ada jejak pertolongan. Di hari keempat dia mulai nih kepikiran untuk bisa bertahan hidup. Jadi entah kenapa gitu tiba-tiba pas hari ketiga hopeless, hari keempatnya tiba-tiba kepikiran untuk survive. Nah di situ dia berpikir untuk memutilasi tangannya sendiri gitu, alias mengikhlaskan tangan kanannya. Kalian ngerti kan, soalnya kalau aku sebutin takut kena pelanggaran. Tapi di hari keempat itu tuh cuman pikirannya doang, jadi aksinya mah belum gitu. Kenapa? Karena ya sieun guys. Jadi masa satu orang kita mau menyakiti diri sendiri gitu kan, pastinya sakit banget gitu ya. Nah tapi di hari kelima ketika badannya udah lemes banget, tapi di situ otaknya yang makin jernih, yang makin dirinya tuh jiwa survive-nya tuh muncul banget. Dia memutuskan hal yang kita ngebayanginnya aja tuh kayak bikin pingsan gitu. Dimana jadi guys, pikiran hari keempat itu dieksekusi di hari kelima. Akhirnya Aaron itu memutilasi tangan kanannya. Kalau kalian kepo, pakai apa tuh dimutilasinya? Bukan pakai pisau guys, bukan juga pakai alat bedah, apalagi pakai garajinya. Ini tuh pakai sebuah alat kecil yang dia bawa untuk ya mendaki itu. Terus digitunya juga cuman pelan-pelan. Jadi ini pasti kebayang gimana rasa sakitnya dia ngelakuin itu sendirian di tempat sepi. Mau teriak, emang teriak sih dia juga, cuman tetep gak ada yang denger gitu ya. Kebayang gak sih semenderita apa Aaron pada saat itu? Dan ketika dia berhasil bebas ya,
dia itu melanjutkan perjuangannya, di mana dia berjalan sejauh 13 km untuk mencari pertolongan. Dalam keadaan yang masih sangat shock, di mana tangan yang satunya itu penuh dengan darah yang masih mengalir. Gitu ya guys, aku nggak habis pikir banget gimana caranya dia bisa survive sekuat ini gitu ya. Tapi mungkin ini tuh yang namanya adrenalin ya, adrenalinnya terpacu kuat gitu. Jadi menghiraukan rasa sakit apapun, yang penting mah pada saat itu Aaron mikirnya tuh dia harus selamat. Dan ternyata beneran guys, dia beneran selamat. Kisah ini akhirnya jadi film 120 jam di nominasi Oscar. Dan sekarang Aaron jadi inspirator hidup dan pembicara motivasi. Nah, dari kejadian ini tuh ngingetin kita kalau suatu saat kita hidup dalam terjepit batu besar gitu, kita harus berani mengorbankan sesuatu untuk tetap maju dan bertahan hidup. Bener ya guys, Tuhan itu menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Kayaknya kalau misalnya amit-amit gitu ya, aku yang ada di posisi Aaron, aku udah nyerah duluan sih guys. Karena emang ngeliat tebing seharian aja tuh udah bikin stres gitu, apalagi dengan kondisi terjebak seperti itu. So guys, segitu dulu aja video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Habis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!